سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Allahu Akbar. Anda lucu. Mengajak siapa saja orang yang dijumpainya untuk mengenal Tuhannya. Jalankan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Syariat agama menurut bagi masyarakat. Ya, sampurasun. Suara saya terdengar. Lebih terdengar suara musik. Halo? Suara musik yang lebih terdengar. Oh, suara saya tidak kedengeran. Ya, Suara saya kedengeran tidak? ya kedengeran. Oh, kirain cowok, cewek ya. Selamat Ya, sampurasun. bergabung, Mbak. Oh iya, subhanallah. Dari mana, Teteh? Dari Pajajaran. Masya Allah, luar biasa. Salam silaturahmi ya. Ya, alhamdulillah. Boleh on kamera enggak? Boleh on. Kita sharing-sharing. Gimana? On kameranya. Sharing-sharing tentang. Saya belum bisa Oh, angkat gitu. kamera. Ini apa? Pengikutnya ya. Iya, betul. Kegiatannya apa, Teteh? Kenapa? Kegiatan hariannya apa? Ini kalau kayak gini kedengeran enggak suara saya? Kedengeran? Oh, berarti mic-nya aktif ya? Jelas ya maksudnya? Jelas. Oke, alhamdulillah. Ayo Teh, kita sharing malam hari ini. Sharing apa ya? Iya, temanya sih tentang kesadaran. Karena malam kita sharing tentang kesadaran. Kalau pagi itu, siang itu kita ada pengobatan non medis. Iya. Gitu. Tentang kesadarannya yang seperti apa ya? Ya, artinya kita mencoba mengenal diri gitu loh. Jangan mengkaji diri, jangan mengkaji orang lain. Kan kebanyakan dari kita kan lebih banyak ngurusi orang lain daripada ngurusi diri sendiri, kan gitu. Betul. Allah, sehingga kita lupa jati diri, lupa potensi diri, lupa tujuan kita dihidupkan itu apa, karena habis waktu untuk ngurusi orang lain. Gitu kan? Terima kasih Mbak Sagitarius sudah tap ya. Yang lain boleh tap dong. Nah gitu kira-kira. Apa nih kira-kira yang mau kita sharing tentang itu, kira-kira tentang itu. Oke. Saya naikkan. Jadi kalau menurut pandangan saya secara pribadi, jadi sebelum kita mengenal adanya agama, kita itu kan harus mengetahui siapa yang membuat agama, siapa pencipta agama. Keren. Sebelum Ini keren. kita mengenal Tuhan, kan ada keterangan dalam hadis, barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal.
Subhanallah, keren. Tapi kan di Terus, situ kan cuma sebatas kata-kata yang orang belum bisa memecah, ibaratnya mendefinisi, menggelar, menjabarkan secara detail maksud dan tujuan daripada ayat tersebut. Jadi kebanyakan umat itu menelan mentah-mentah, tidak mengkaji lebih dalam. Sekarang contoh kecil seperti ini ya, ini pengalaman pribadi saya, saya tidak berbicara ulama. Banyak orang mengatakan 2 kalimat syahadat. ya, Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Sedangkan bersaksi di sini, yang namanya bersaksi itu kan harus melihat. Kalau kita bersaksi tidak melihat dan tidak menyaksikan, berarti Iya. kita saksi palsu. keren, ya betul, Iya kan? ya. Nah, kita bersaksi atas Allah. Allah yang mana? Bukankah dia lebih dekat daripada urat lehermu? Leher saya kiri. Ya kan? Keren. Terus, Ini kebanyakan orang hanya sebatas melafazkan, tidak bisa memaknai dengan rasa, dan tidak bisa dijalani dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. ya, Banyak orang mengamalkan ilmu, berbondong-bondong mencari ilmu, gelar, tapi akhlaknya nggak ada. oke. Nabi itu tidak mewarisi ilmu, tapi mewarisi akhlak. Kalau menurut saya. Ya. Tapi di zaman sekarang kebanyakan orang udah tersesat dengan ilmunya sendiri. Iya, saya sambut dulu Kang Anom. Kang Anom selamat bergabung ya. Ini kita ada Teh. Namanya siapa Teh? Lupa Teh. Teh II aja. Teh II ya. Alhamdulillah beliau dari mana tadi? Garut ya? Dari Bogor. Dari Bogor. Assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Ya, waalaikumsalam Pak Anom. Jadi kita malam hari ini lagi sharing-sharing tentang kesadaran Kang Anom. Alhamdulillah. Ya, ini kita ada Teh II dari Bogor. Kita belajar dulu sama Teh II ya. Kita dengarkan dulu Pak Anom. Siap. Kita sharing-sharing, sama-sama belajar ya. Terus Teh, Tadi sampai mana ya saya lupa. kita Rasul itu mewarisi akhlak bukan ilmu. Iya. Tapi kan gini maaf ya semua. Tidak semua manusia itu akan mengerti akan rasa. Cuma orang-orang yang memahami dengan rasa yang akan mengerti. Menurut saya, tingkatan ilmu itu kan ada syariat, ma'rifat, hakikat ma'rifat. Ya kan? Kalau kita belajar ilmu dari syariat, yang gak akan ketemu sama ilmu. Justru syariat itu puncak daripada ilmu tertinggi. Sedangkan orang sebelum belajar ilmu itu kan dari syariat, tidak dari ma'rifat. Kenal dulu, baru belajar. Contoh kecil, Nabi itu ketemu Allah dulu, baru perintah sholat 5 waktu diturunkan. Ketika Isra Mi'raj, kita ketemu Tuhan enggak, udah menjalankan sholat. Sholat yang mana yang selama ini kita kerjakan? Itu kan semua cuma simbolisasi, siloka. Sesuatu yang harus dijabarkan, gitu maksud saya. Nabi itu Isra Mi'raj ketika umur berapa? Bisa umur Nabi ketika beres Isra Mi'raj umur berapa? Berarti kan hanya belasan tahun Nabi menjalankan sholat.
Pertanyaan saya, sebelum Nabi Mi'raj dan bertemu Allah melaksanakan perintah sholat, Nabi melakukan ibadah yang mana? Nah itulah sesuatu yang selama ini tuh saya nggak paham gitu. Kebanyakan orang kan ilmu itu katanya, dulunya. Jadi yang dimakan tuh cuma ilmu turunan, katanya, menurut keterangan hadis, menurut ini, menurut itu. Yang katanya menurut ini juga kan mereka semua mengguar, mengkaji secara pribadi, mencari. Kita cuma ikut-ikutan. Terkadang saya masih bingung dengan syahadat saya ini murni, asli atau palsu. Saya selalu bertanya seperti itu. Sehingga ketika saya coba untuk menyelami ke dalam diri gitu kan, mencari lebih terdalam ke dalam diri, ya nggak ada apa-apa. Saya itu siapa? II itu nggak ada. Yang ada ya cuma bentuk manifestasinya Tuhan itu sendiri. Nama saya kan diberikan oleh orang tua saya, nama saya II gitu. Itu kan cuma untuk pengenalan aja, biar saya nggak ketukar sama anak embe, sama anak ayam, sama anak kodok gitu. Makanya saya dikasih nama II untuk mengetahui identitas saya. Oh, II teh ini. Coba kalau misalkan si akangnya nanya, II yang mana? Si akang nunjuk ke saya. Arahnya kemana? Arahnya misalkan ke muka saya. Ya saya jawab, lah ini mah muka, ini mah mata, ini mah hidung. II teh yang mana? Gitu. Kan bingung orang. Contoh kayak si akang pondok spiritual. Ditanya, pondok spiritual tuh yang mana? Ya itu si akangnya. Berarti kan keseluruhan daripada ujung rambut sampai ujung kakinya. Tapi kan definisinya si pondok spiritual yang sesungguhnya, yang sejati itu yang mana? Lah nggak ada. Kita itu semua kan bentuk manifestasinya Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan. Coba bentuk tajalinya beliau. Makanya kan ada pertanyaan di dalam Quran. Terlahir untuk apa? Mau ngapain? Pulang bawa apa? Itu kan pertanyaan yang mesti dijawab. Bukan nanti, tapi saat ini, detik ini, hari ini. Itu kan tiketnya. Kalau kita nggak bisa ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masih sifatnya kata baku, yang belum bisa dipecahkan dengan akal pikiran dan rasa, ya kita nggak akan pernah ketemu jawabannya. Seperti itu. Filosofi yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Pertanyaan saya, kalau saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, kira-kira persaksian saya ini asli apa palsu? Saya tidak kenal dengan Nabi. Iya kan? Saya bersaksi, kira-kira saksi ucapan saya ini palsu, dusta, atau benar? Itu aja yang selama ini saya tanya. Namanya persaksian, ya harus menyaksikan. Kalau nggak menyaksikan, ya saya dusta. Udah dusta sama Tuhannya, dusta sama utusannya, iya kan? Contoh, saya pun kalau datang ke persidangan menjadi saksi, saya kan disumpah. Saya menjadi saksi. Benar nggak kamu sebagai saksi menyaksikan si Fulan bin Fulan mencuri? Saya bersaksi. Saya menyatakan benar. Ketika itu, pada jam segitu, memakai baju warna itu, di lokasinya di situ, itu baru. Karena saya menyaksikan. Bukan omong kosong, menyaksikan dengan sadar, dengan berkesadaran, dan dengan rasa. Cara syariatnya, ya dengan tubuh ini. Saya menyaksikan. Akhirnya, saksi saya jadi apa? Sah, karena saya menyaksikan. Kalau hanya sebatas diucap, tapi nggak pernah menyaksikan, ya saya di pengadilan pun saya akan kena hukuman saksi palsu.
seperti itu. Kalau Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam semuanya. Salam berkali kita sorean ya, supaya waktunya nanti saya jam 10 ada. Iya, ntar nyampe subuh lagi dah. Iya bang ya. Malam hari ini kita ada tamu spesial. Lanjut deh. iya, ya mungkin bisa. Ini saya di sini mohon maaf ya sebelumnya. Saya mah bukan siapa-siapa, saya mah hanya sebagai penikmat hidup aja. Tidak ada niat untuk menceramahi atau menggurui. Saya bercerita tentang diri saya, tentang perjalanan spiritual saya yang saya alami, dan ketika saya sudah masuk ke ranah berkesadaran, sedikit demi sedikit hijab itu dibukakan. Boleh saya bertanya dulu deh? Ya, sok kalau saya bisa jawab ya. Enggak, artinya kan kita sharing, kita makanya dari semalam, dari kemudian saya singgah di beberapa akun yang kemudian berbicara kesadaran, itu kan sebenarnya bahasanya kesadaran, tapi caranya menunjukkan orang-orang yang belum. Kenapa? Karena mereka masih mengungkapkan pendapat berdasarkan ego dan nafsu. Jadi kalau pengalaman saya gitu ya, bisa sampai di titik saat ini itu, satu, saya kalau dikatakan guru mungkin ya guru sekolah, guru madrasah, guru ngaji gitu ya, guru Itu kegiatan sehari-hari. ya. Oke. Cuman kalau untuk sampai di titik itu, saya itu mengalami namanya kepahitan, dibanting, dihina, dicaci, dimaki, dibanting, dimasukin mesin cuci lah, seperti itu. Nah, ternyata ternyata dari sekian kejadian yang saya alami gitu kan, awalnya saya mengedepankan ego, saya tidak terima, saya protes, saya marah, tapi di dalam proses itu saya selalu mohon ampun, hanya mohon ampun yang selalu saya panjatkan ke Tuhan, tiada henti. Akhirnya seiring berjalannya waktu, rasa itu terbuka, kepekaan itu mulai datang. Akhirnya entah kenapa ada yang menuntun saya, terbukanya. Maksudnya dari dalam atau wujud manusia yang nuntun? Maksudnya gimana? Jadi kan ada yang nuntun itu dari dalam atau wujud manusia? Dari dalam. Oke, terus Ya, dari dalam. Yang selalu menuntun saya membukakan tabir misteri, rahasia di balik rahasia yang sifatnya sir, dan itu saya nikmati sampai saat ini. Dan saya mohon maaf ya sebelumnya, saya selama hampir kurang lebih 8 tahun kebelakangan ini, saya juga membantu orang yang sakit. Oke. Pengobatan alternatif, tapi saya nggak pasang nggak pasang
di apa maksudnya nggak buka usaha itu, cuma saya Promo ya. orang nggak promo. Jadi saya tuh gini, dari mulut ke mulut, dan saya tuh setiap melakukan pengobatan tidak di rumah, saya yang menyamperin pasien saya masing-masing gitu. Tapi setelah saya merasa capek berkecimpung di dunia supranatural, saya diangkat lagi, dinaikkan lagi kelas saya. Mungkin tahapannya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah mungkin ya. Saya dinaikkan lagi oleh yang di dalam. Awal mulanya saya udah nggak mau berkecimpung di dunia supranatural, pengobatan gitu, karena saya merasa saya berkecimpung di supranatural itu sangat-sangat menguras energi. Energi itu sangat terkuras, kekhawatiran itu semakin banyak. Akhirnya saya dituntun oleh guru sejati saya ke pengobatan tenaga dalam, prana, lebih ke cakra prana. Jadi saya tuh nggak mau, ibaratnya gini ya, filosofi yang lebih simpelnya saya jabarkan seperti ini. Ketika saya nolong orang itu saya capek. Capek dalam arti gini, kita kan nolong orang bukan hanya orang itu yang kita tolong, bukan lahiriahnya dia, lahiriahnya kita tolong, tapi nanti kita belakangannya urusannya dengan gaib yang menyertai orang tersebut. Itu. Setelah saya melakukan beberapa kali perjalanan supranatural, ada satu hal selama 8 tahun, hampir 10 tahun ini, yang membuat saya harus meninggalkan itu. Satu kejadian ketika saya terakhir saya nolong orang itu, orang yang punya salon, orang tersebut minta tolong saya. Bertepatan malam Jumat, beliau berbicara seperti ini, "Kak, boleh minta tolong gak ke salon? Rasa salon tuh gak enak." Saya pulang kerja jam 3, akhirnya saya ke salon. Iya, ke salon. Pas saya sampai salon, saya ucap salam, saya buka pintu. Orang tersebut langsung reaksi kepada saya, balik badan, nyambut kedatangan saya dengan dia udah kerasukan. Dengan bunyi seperti ini, "Assalamualaikum." Dijawab sama beliau, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ibu Ratu Kanjeng Gusti sampai sembah sujud ke saya. Saya lihat ya memang bukan dia. Ketika dia sudah berucap seperti itu, lelembutan orang tersebut kabur sukmanya, lelembutannya. Nah, Yang di situ. Hah? Yang merasuki tadi. Waalaikumsalam, masuk, naik, Bang Raffi. Terus. Yang merasukinya masuk. Akhirnya lelembutan si tante itu dibawa pergi. Ternyata si makhluk yang mencoba untuk berinteraksi dengan saya, ternyata 6 bulan yang lalu si tante ini pernah berobat ke orang lain. Mungkin pada saat ketemu saya pas di Kamis malam Jumat sore itu, mungkin vibrasi saya lagi tinggi-tingginya. Akhirnya sosok makhluk yang selama ini bersemayam di tubuhnya si tante itu bereaksi. Karena udah beberapa paranormal, kiai, habib, ulama yang ngobatin dia itu nggak pernah bereaksi. Akhirnya ketika lelembutan orang tersebut dibawa kabur, orang tersebut oleng selama 1 bulan masuk rumah sakit jiwa. Seperti itu. Padahal saya belum doa, belum ngobatin, belum nolong dia, baru datang buka pintu ucap salam. Nah, disitulah akhirnya saya mikir, kok saya capek ya, saya niat baik nolong orang, kok timbal balik sayanya malah menakutkan. Seperti itu.
Saya memutuskan untuk istirahat, nggak mau nolong orang dulu. Semakin saya mencoba untuk nggak mau nolong orang, panggilan-panggilan orang minta tolong malah semakin banyak. Yang lewat telepon lah, yang minta saya untuk ke rumahnya, yang minta begini begitu. Akhirnya saya keteter sendiri, saya capek. Sampai saya oper ke teman saya yang memang bisa untuk di jalan syariat juga. Akhirnya saya nggak mau. Akhirnya saya bertemulah dengan kesadaran diri saya bahwasanya kalau memang capek, istirahat. Karena kamu menganggap semua yang kamu tolong, di sebalik orang yang kamu tolong itu masih kamu anggap musuh. Ada yang berbicara seperti itu kepada saya dari dalam diri saya. Kalau kamu masih meyakinkan iblis Dajjal itu musuh kamu, lantas pertanyaanku, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang mengizinkan mereka hadir di kehidupan kita? Saya di situ nangis. Saya di situ sedih. Saya di situ gauk-gaukan. Saya minta maaf sama Tuhan. Saya minta maaf sama Tuhan. Saya telah menghina, menyalahkan atas apa yang terjadi di alam semesta ini. Selalu menyalahkan iblis, Dajjal, setan. Padahal mereka itu adalah guru. Guru yang mengajarkan kepada orang yang tidak paham bahwasanya apa? Puncak makrifat itu digelarin di siapa? Iblis kan? Nah, ilmu yang mempunyai ilmu paling tinggi siapa? Iblis. Cuma yang iblis nggak punya kan sombong. Rendah hati yang dia punya tuh rendah hati. Itu. Saya ditanya lagi dari dalam diri saya. Kalau Adam, yang menghasut Adam itu iblis ya. Yang mempropagandakan Adam itu iblis. Akhirnya Adam terjerumus. Lantas siapa yang menghasut iblis untuk menggoda Adam sampai Adam terjerumus? Itu pertanyaan yang sangat menghujam. Hati, jiwa raga saya nangis. Saya minta maaf sama Tuhan. Saya minta maaf sama Dajjal. Saya minta maaf sama semua, semesta alam. Saya terlahir untuk apa? Membawa apa nanti pulang? Itu bersangkut paut ke situ pertanyaan saya. Kamu dilahirkan untuk apa? Di dunia ngapain? Nanti pulang bawa apa? Akhirnya timbullah secercah pertanyaan-pertanyaan di luar daripada konsep. Saya nangis. Saya nangis tiap hari. Dengan nangis saya makin cinta. Semakin saya bilang saya cinta sama Allah. Saya nangis. Saya gak kuat nyebut nama beliau. Saya gak kuat nyebut nama Allah. Saya gak kuat. Allah seperti baik sama saya. Saya masih menghina makhluknya. Menurut saya iblis jahat. Padahal iblis adalah bentuk manusianya Tuhan untuk menguji orang-orang yang berilmu. Saya bingung. Ya saya hanya bisa berdoa semoga semua makhluk berbahagia dan bisa ketuntun jalan kesadarannya sampai kepada puncak kenikmatan ketika bertemu dengan kekasihnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Teteh, luar biasa kisahnya, luar biasa. Dan ini memang kita dalam perjalanan spiritual ini memang punya jalannya sendiri-sendiri. Tapi memang kebanyakan dari seluruh perjalanan spiritual itu kan bahasa Al-Quran gini. Kenapa kamu kemudian diberikan sesuatu yang
menurut kita tidak menyenangkan, tujuannya cuma satu kan, yaitu supaya kita kembali kemana ya, kembali kepada jati diri kita. Tapi kebanyakan kita manusia yang didominasi oleh ego itu kan menganggap sesuatu yang tidak diinginkan itu disebutnya musibah atau teguran. Padahal seluruhnya termasuk teteh itu kan berawal dari sesuatu yang menurut kita dulu kan, atau teteh dulu kan musibah atau ujian kayak gitu. Tapi sebenarnya itu kan berkah atau kasih sayang Tuhan untuk diri kita. Luar biasa teh. Nah, dari perjalanan ini kemudian sampai kepada kesadaran sekarang, menurut Teteh Tuhan menurut yang sekarang di apa ya, dipahamkan lah ya, itu apa Teh? Kalau saya gini maksudnya, saya berbicara di level saya ya, Kang. Iya, artinya saya kemarin semalam juga saya kemudian sampaikan ke teman-teman, dalam kita belajar kesadaran, kita harus sadar bahwasanya setiap diri kita berada di levelnya masing-masing. Ya, Artinya kalau kita mendengar penyampaian dari sahabat kita, jangan kemudian dihakimi. Berarti ya kalau kita betul, menghakimi, mengklaim, itu berarti kita ya, sendiri dalam ketidaksadaran. betul, Sadari bahwa apa yang disampaikan itu sesuai dengan level dia. betul. Gitu. Silakan Teh. Ya, jadi gini, bagus ya pertanyaannya, sangat-sangat bagus. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya Kang ya. Ya. Jadi tadi kan Akang nanya, Tuhan itu menurut persepsi saya itu, definisi saya, pemahaman saya itu seperti apa ya? Iya. Ketika saya sudah berada di level saya saat ini, sudah tidak ada definisi Tuhan lagi. Karena Tuhan itu ya kita semua ini. Nggak perlu definisi Tuhan itu, tapi cukup dirasakan. Makanya banyak orang bertanya, gimana sih caranya bertemu Tuhan? Saya cukup bilang, berbuat baiklah kamu kepada semua makhluk. Ingat, makhluk, bukan hanya manusia. Nanti kamu akan bertemu dengan apa yang kamu pertanyakan. Karena bertemu Tuhan itu tidak perlu definisi, tapi kamu perlu bertamu, perlu datang. Karena setiap manusia punya rasanya sendiri ketika bertemu dengan Tuhan. Itu definisi saya. Ya. Berarti mungkin yang saya dipahamkan ya, lagi-lagi kan saya mengingatkan kalau kita bicara dipahami, memahami itu berarti wilayah pikiran. Tapi kalau dipahamkan berarti kita dipahamkan dari dalam. Nah, bahasa ini juga harus dimengerti teman-teman ya. Artinya kalau kita sudah berjalan spiritual harusnya bukan memahami, tapi dipahamkan. Karena kalau wilayah memahami masih di wilayah pikiran. Dari pemahaman kuno itu nggak ada yang lebih tinggi. Memang di situ keesaan Tuhan itu benar-benar totalitas ya, sampai manunggal, ngawulo, manunggali kawulo Gusti. Kawulo itu artinya hamba, bukan jadi Tuhan. Itu dimaknai seperti itu. Ngawulo ing Gusti. Tuh, wis sudah benar. Cuman karena agama Islam era abad berapa itu kan baru masuk, zamannya Syekh Subakir itu abad 6, abad 8 atau abad berapa itu sudah. Cuman nggak sukses. Setelah abad 13-14 baru ketemu sosok orang Jawa asli ini, baru kesadaran orang Jawa yang dulu. Bukan meremehkan, karena gak mungkin saya ikut yang lebih rendah kan gitu. Harus yang standar sama dengan saya atau masuk akal, sama atau lebih detail lagi kan gitu. Baru terjadi bukan pertukaran. Memang faktor politik atau
waktu itu yang memang belum jadi, belum bisa bertemu, akhirnya terpisah menjadi aliran-aliran kejawen. Itu kan banyak terjadi. Tapi di antara yang paling banyak masuk memang karena pengakuannya itu enggak cara ngono wis konangan, padha ngonangi nih, sama-sama mengenal di situ kalau saya. Dan kita cerita sekarang itu memang ada terkotak-kotak memang. Tapi memang itu fenomena. Terima kasih, saya menyikapinya seperti itu. Jadi menanggapi dari Pak Ano, memang kita harus ada kesadaran seperti ini. Kita harus memahami dan sadar sebenarnya agama itu seperti apa. Sebenarnya agama itu kan berawal dari orang-orang yang berkesadaran atau orang-orang yang sudah sampai kepada ketuhanan. Contohnya gini, Nabi Muhammad itu kan ada peristiwa Isra wal Mi'raj, sehingga berjumpa dengan Tuhan, kemudian mengajarkan pengalamannya, kemudian dinamailah sebuah agama disebutnya Islam, kan gitu. Kemudian di Buddha itu kan ajarannya si Siddhartha, yang beliau juga sudah mencapai puncak kesadaran atau sampai kepada ketuhanan, sehingga mengajarkan pengalamannya. Ajaran itu kemudian dinamakan agamanya Buddha. Termasuk kejawen itu kan sama, ajaran yang sumbernya itu adalah dari orang-orang yang sudah sampai kepada kesadarannya atau ketuhanannya. Jadi kalau kemudian kita sadar ini, kita tidak lagi terperangkap oleh fanatisme. Yang repot lagi kan fanatis kepada keyakinan kita sendiri dan menganggap keyakinan orang lain atau jalan yang ditempuh orang lain adalah salah. Nah, itu sebenarnya karena kita tidak sadar kenapa adanya agama dan siapa sih menciptakan agama itu. Gitu. Nah, kalau kita sudah sadar bahwasanya semua keyakinan apapun namanya itu adalah sebuah jalan saja. Jalan kemana? Ya jalan kembali kepada ketuhanan. Ya selesai. Artinya kalau sekarang ini kita meyakini jalan kita yang kita tempuh adalah agama yang disebutnya Islam, ya sudah, tekun saja di jalan kita tanpa kemudian menyalahkan jalan orang lain. Nah itu, kalau kita sudah ada kesadaran seperti ini, ya damai. Kemudian yang terjadi ribut kan, pertama tidak ada kesadaran itu, yang kedua tidak sadar juga kenapa ada ajaran itu, dari mana agama, dan tujuannya kemana. Yang sekarang yang terjadi khususnya di umat Islam ini kan hanya terjebak pada perdebatan di level ritual gitu loh. Sehingga yang kunut tidak kunut perang. Sehingga yang tahiyat ngacung-ngacung kayak ini sama kayak gini perang. Itu kan jalan, nah repotnya gitu. Jadi dogma-dogma, ya bukan kita menyalahkan pemuka agama atau yang disebut label ustadz apa segala macam, bukan. Karena memang dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dipahami. Yang repotnya, yang disampaikan itu kan bukan sejatinya. Yang disampaikan adalah jalan menuju kepada yang sejati. Contohnya bab ritual itu kan jalan, bukan tujuan. Sementara yang disampaikan adalah selalu yang sering didengung-dengungkan kan bab ritual ibadah. Sehingga pemahaman kita umat muslim khususnya, yang dianggap amal soleh itu adalah orang yang sudah melakukan ritual ibadah. Sehingga kalau yang sudah sholat di masjid gitu kan, sudah haji, sudah umroh, dia menganggap itu sudah soleh, beramal soleh. Padahal dia baru sampai kepada jalan menuju amal soleh. Amal solehnya apa? Ya berbuat kebaikan, menebar cinta kasih kepada semesta. Nah itu yang kemudian harus kita sampaikan ini kepada masyarakat, sehingga kita tidak terjebak pada ritual ibadah saja dan menyadari bahwasanya segala ritual ibadah yang dalam kategori syariat itu bukan tujuan tapi jalan. Nah mungkin itu. Jadi dengan adanya seperti itu kita sadar kalau kita menempuh jalan kita sebagai keyakinan apapun itu, entah kejawen atau apa, ya tekun saja di jalanmu,
tanpa kemudian menyalahkan jalan yang lain. Karena tujuannya satu gitu loh. Tujuannya satu, yaitu sampai kepada ketuhanan itu. Selesai. Mungkin itu, monggo menanggapi dari Pak Anung. Semoga ini membuka pencerahan dan kesadaran kita lebih bertumbuh sehingga kita tidak perang terus dalam urusan ritual. Padahal kita yang harus kita lebih kaji lagi adalah bagaimana kita menjadi pengganti peran Tuhan di semesta. Karena Al-Quran menyatakan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Artinya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Nah, ini yang kadang diartikan keliru, tidak seharusnya kan khalifah itu sebagai pemimpin. Padahal arti khalifah yang sejatinya adalah pengganti peran. Pengganti peran siapa? Ya karena yang menciptakan Allah, ya berarti pengganti peran Allah. Untuk apa? Mewarisi sifat-sifat ketuhanan, sehingga dengan itu tugas kita, pengganti perannya adalah mengamalkan sifat-sifat ketuhanan sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Kalau sudah ada kesadaran ini, aduh subhanallah, damai hidup ini.